Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah, Pak Guru senang mendengarnya. Adik-adik, pada hari ini Pak Guru ingin mengajarkan pendidikan agama Islam dengan tema Ayo beriman kepada Rasul Allah. Baik adik-adik, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Adik-adik, pembelajaran pendidikan agama Islam dengan tema Ayo beriman kepada Rasul Allah. Tentunya Pak Guru punya harapan kepada adik-adik ketika adik-adik selesai menerima pembelajaran dari Pak Guru. Harapannya Pak Guru adik-adik mampu memahami makna iman kepada Rasul Allah, serta meneladani akhlak dan keteladanan para rasul dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, di keluarga maupun di masyarakat. Ayo adik-adik, kita mulai materinya. Silakan disimak baik-baik adik-adik. Adik-adik, pada penyampaian materi pada hari ini, Pak Guru membagi 4 pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah tentang pengertian iman kepada Rasul. Pembahasan yang kedua adalah tentang Rasul Ulul Azmi dan kisah-kisahnya yang singkat. Pembahasan yang ketiga adalah adik-adik, sifat-sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Dan pembahasan yang terakhir adalah tentang meneladani Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik, kita akan masuk kepada pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama adalah adik-adik tentang pengertian iman kepada Rasul. Adik-adik, iman kepada Rasul adalah meyakini dengan sungguh-sungguh di dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Rasul-Rasulnya kepada umat manusia untuk menyampaikan ajarannya. Rasul adalah manusia pilihan yang menerima wahyu dan syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bertugas menyampaikannya kepada umat manusia agar manusia bisa selamat di dunia dan di akhirat. Adik-adik, Pak Guru ingin memperjelas kembali dan ingin menambahkan kembali tentang apakah Rasul itu. Yang pertama adik-adik, Rasul adalah orang yang dipilih dan diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Yang kedua adik-adik, Rasul adalah orang yang menerima wahyu dari Allah dan wajib menyampaikannya kepada umatnya.
Dan yang ketiga, adik-adik, Rasul memiliki tanggung jawab yang sangat luar biasa, yang sangat besar dan banyak rintangan dalam membimbing umat ke jalan yang benar, dalam membimbing umat mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan serta ampunannya. Adik-adik tahu tidak bahwa ada 25 rasul yang wajib kita ketahui? Coba adik-adik sebutkan. Bagus sekali. Ya, benar adik-adik. Yang pertama ada Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua ada Nabi Idris alaihissalam. Yang ketiga ada Nabi Nuh alaihissalam. Dan seterusnya adik-adik, sampai kepada Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Adik-adik, silahkan dicatat dan jangan lupa dihafal. Adik-adik, kita akan memasuki pembahasan yang kedua, yaitu Rasul Ulul Azmi. Pak Guru ingin bertanya, apakah adik-adik pernah mendengar kata Ulul Azmi? Baiklah kalau begitu, Pak Guru akan menjelaskan kepada adik-adik. Yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi adalah Rasul yang memiliki keteguhan luar biasa dalam berdakwah. Mereka pantang menyerah, penuh dengan kesabaran, penuh dengan kelembutan, dan penuh dengan cinta. Adik-adik, Rasul Ulul Azmi itu terdiri dari 5 rasul. Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat, Nabi Isa alaihissalam. Dan yang kelima, Nabi Muhammad SAW. Ingat ya adik-adik, jangan sampai lupa. Baiklah adik-adik, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu kisah-kisah keteladanan Rasul Ulul Azmi. Kita masuk kepada kisah yang pertama adik-adik, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Silakan adik-adik membacanya. Adik-adik, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama lebih dari 900 tahun, mengajak umatnya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun banyak yang menolak dan mengejeknya, beliau tetap sabar dan tidak pernah marah atau putus asa. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya membangun kapal besar atau sebuah bahtera, orang-orang terus mentertawakannya. Tapi Nabi Nuh alaihissalam tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, dari kisah Nabi Nuh alaihissalam kita dapatkan nilai teladan, yaitu sabar meski diejek, taat menjalankan perintah Allah, tidak menyerah dalam kebaikan. Baik adik-adik, kita lanjutkan kisah selanjutnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Silakan adik-adik membacanya. Adik-adik, Nabi Ibrahim alaihissalam dihormati karena keberaniannya
menghancurkan berhala-berhala kaumnya dan berdialog bijak dengan Raja Namrud. Ia juga rela mengorbankan anaknya, yaitu Ismail alaihissalam, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT, yang kemudian kesabaran dan ketaatan itu digantikan oleh Allah Ismail oleh seekor hewan dari Allah SWT, yaitu domba. Dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, adik-adik, bisa kita ambil nilai teladan, yaitu berani membela kebenaran, taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, dan rela berkorban untuk demi kebaikan. Kita masuk kepada kisah selanjutnya, adik-adik, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Silakan adik-adik membacanya. Selanjutnya kita masuk kepada Nabi Isa alaihissalam. Silakan adik-adik membaca. Adik-adik, kisah yang kelima adalah kisah Nabi Muhammad SAW. Adik-adik, Nabi Muhammad SAW sangat jujur, bahkan sebelum menjadi seorang nabi. Nabi Muhammad SAW dijuluki Al-Amin, yang artinya terpercaya. Ia tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika ada wanita tua yang membuang sampah ke jalannya, beliau tetap bersikap sabar dan bahkan menjenguk wanita itu saat sakit. Dari kisah ini, adik-adik, bisa kita ambil nilai keteladanannya, yaitu jujur dan amanah, sabar dan pemaaf, serta sayang kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang selanjutnya adalah, adik-adik, tentang sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Adik-adik, yang dimaksud dengan sifat wajib bagi Rasul adalah sifat yang melekat kepada Rasul sebagai utusan Allah SWT. Yang pertama adalah sifat sidik. Seorang Rasul memiliki sifat sidik, yaitu jujur. Yang kedua adalah sifat amanah, yaitu dapat dipercaya. Yang ketiga adalah tabligh, yaitu menyampaikan. Seorang Rasul ketika diberi wahyu oleh Allah SWT, maka Rasul tersebut menyampaikan kepada umatnya walaupun banyak rintangan yang dihadapinya. Sifat yang keempat adalah fatona, yaitu cerdas. Seorang Rasul adalah orang yang cerdas, orang yang rajin, dan orang yang suka berusaha dengan keras. Jadi ingat, adik-adik, sifat wajib bagi Rasul ada 4: sidik, amanah, tabligh, dan fatona. Selanjutnya, adik-adik, kita masuk kepada sifat mustahil bagi Rasul. Yang dimaksud dengan sifat mustahil bagi Rasul
tidak mungkin sifat ini dimiliki oleh seorang rasul. Tentunya ini adalah sifat antonim atau sifat kebalikan dari sebuah sifat wajib. Seorang rasul tentunya tidak memiliki sifat-sifat ini, yaitu sifat mustahil. Yang pertama adik-adik adalah kenzib, artinya bohong. Tidak mungkin seorang rasul itu berbohong. Rasul itu adalah jujur, sidik, tidak mungkin kenzib. Yang kedua, sifat mustahil bagi rasul adalah khianat, yaitu tidak amanah. Apakah adik percaya bahwa seorang rasul tidak amanah? Benar adik-adik, seorang rasul itu dapat dipercaya, yaitu amanah, tidak mungkin dia khianat. Sifat yang ketiga yang dimiliki oleh rasul, sifat mustahil, adalah kitman, yaitu menyembunyikan. Tidak mungkin seorang rasul menyembunyikan wahyu yang diberikan dari Allah SWT. Yang keempat adalah adik-adik, sifat mustahil bagi rasul adalah balada, yaitu bodoh. Semua rasul adalah orang yang cerdas dan pintar, serta punya keinginan yang kuat dan berusaha semaksimal mungkin. Itulah adik-adik sifat wajib dan mustahil bagi rasul. Jadi adik-adik bisa membedakannya. Sifat wajib adalah sifat yang melekat kepada rasul di dalam diri rasul. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang rasul. Selanjutnya adik-adik kita akan masuk ke pembahasan berikut, yaitu meneladani rasul dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik, setelah kita mengetahui tentang iman dan rasul, serta mengetahui tentang rasul ulil azmi, dan kemudian kita sudah membaca kisah-kisah keteladanan rasul-rasul Allah, maka kita sebagai siswa, sebagai manusia, tentunya di dalam kehidupan sehari-hari kita harus mencontoh rasul-rasul Allah dalam berbuat kebaikan. Sifat yang pertama kita meneladani rasul dalam kehidupan sehari-hari adalah berlaku jujur dalam perkataan dan perbuatan. Adik-adik, Pak Guru ingin bertanya, apakah adik-adik pernah berbohong? Bagus sekali, Pak Guru senang mendengarnya. Betul adik-adik, berbohong itu tidak baik. Kita harus mencontoh, meneladani sifat Rasul Allah, yaitu kita harus berlaku jujur dalam perkataan dan perbuatan. Yang kedua adik-adik, sifat yang kita teladani di dalam pribadi Rasul adalah menjadi pribadi yang amanah dan bertanggung jawab. Seorang Rasul itu amanah. Oleh karena itu adik-adik, kita harus mengikuti contoh-contoh sifat akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Rasul, yaitu amanah. Amanahnya artinya adik-adik adalah dapat dipercaya. Ketika adik-adik diberikan tugas oleh Pak Guru, Ibu Guru, maka adik-adik harus amanah, harus mengerjakan tugas itu dengan baik dan diselesaikan dengan tepat waktu. Begitu juga ketika adik-adik, ketika orang tua
meminta bantuan adik-adik, maka adik-adik juga harus amanah. Baik adik-adik, sifat teladan yang kita ambil dari Rasul yang ketiga adalah menyampaikan kebaikan kepada sesama. Adik-adik, kita harus menyampaikan kebaikan kepada sesama. Jangan kita mengadu domba, memprovokasi, atau menyebarkan hoaks kepada orang lain, sehingga menimbulkan sebuah masalah dan terjadi konflik yang sangat besar. Akhirnya banyak umat manusia yang dirugikan. Oleh karena itu adik-adik, marilah kita menyampaikan kebaikan kepada sesama, menyampaikan dan mengajak kepada sesama teman untuk berbuat kebaikan. Sifat teladan yang kita ambil dari seorang Rasul yang keempat adalah belajar dengan sungguh-sungguh untuk menjadi anak yang cerdas dan bermanfaat. Adik-adik ingat tidak bahwa seorang Rasul itu adalah seorang yang cerdas, bersungguh-sungguh, berusaha keras. Oleh karena itu, marilah kita contoh, kita ikuti sifat teladan ini, supaya kita menjadi orang yang cerdas dan punya manfaat bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi agama, dan bagi bangsa kita Indonesia. Demikianlah materi pendidikan agama Islam dengan tema Ayo beriman kepada Rasul-Rasul. Setelah kita pelajari dari 4 pembahasan tersebut adik-adik, Pak Guru ingin menyampaikan pertanyaan kepada adik-adik. Silakan adik-adik baca pertanyaan-pertanyaan tersebut dan adik-adik jawab dengan baik dan benar. Silakan adik-adik baca dan tulislah serta jawab dengan bekerja sama atau diskusi. Adik-adik, selanjutnya Pak Guru ingin memberikan sebuah tugas kepada adik-adik, yaitu tugas proyek aksi kebaikan. Baik adik-adik, Pak Guru ingin menjelaskan. Selama 3 hari ke depan, praktikkan satu nilai teladan dari Rasul yang kamu pilih. Tulis pengalamanmu di tabel berikut ini. Adik-adik, di samping proyeksi aksi kebaikan ada sebuah tabel. Silakan adik-adik dari selama 3 hari ke depan adik-adik isi tanggalnya, kemudian nilai teladan apa yang adik-adik ambil, yang adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan adik-adik berkata jujur, melakukan sebuah tindakan jujur. Di kolom berikutnya adik-adik akan berusaha menjelaskan apa yang saya lakukan. Ketika jujur pada waktu itu, jujur dalam hal apa adik-adik? Apakah perbuatan, apakah ucapan? Baiklah adik-adik, demikianlah rangkaian materi pendidikan agama Islam dengan tema Ayo beriman kepada Allah. Semoga bermanfaat buat adik-adik. Dan ingat adik-adik, tugas proyek aksi kebaikannya dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.